izin pertanyaan Pak. Ini Pak Rio dari CNN ada dua Pak. Yang pertama soal pengumuman struktur di Bayangkara itu kapan akan dilakukan dan nanti yang menunjukkan sedikit soal siapa-siapa ini Pak. Yang kedua tadi Presiden di dalam juga sempat mengingatkan secara keras soal audit, pentingnya audit Pak. Nah ini nanti turunannya akan seperti apa? Apakah mungkin bisa dilakukan audit secara berkala gitu dibuka pada siapa saja mungkin? Ya, pesan Bapak Presiden memang untuk memastikan bahwa tim yang dipilih adalah benar-benar tim yang harus profesional dan memang kompeten di bidangnya. Oleh sebab itu kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi. Jadi mereka akan menyeleksi untuk pembentukan tim kami di segala level. Kemudian tentunya dengan bersama-sama dengan kami, tapi kita ingin benar-benar tim yang kompeten, yang sesuai dengan bidangnya dan tentunya mempunyai visi yang sama dengan kami untuk kemakmuran Indonesia. Jadi itu yang kita akan bentuk bersama-sama. Ini proses sudah kita akan mulai sekarang kita akan mulai dan memang kita ingin memastikan orang-orang terbaik nanti yang ada yang bisa menempati posisi-posisi karena ini adalah suatu amanah yang sangat besar yang kita tidak bisa main-main dalam atau mengambil risiko dalam menjalankan di usaha ini. Ya memang disampaikan tadi betul, tetapi pesan Bapak Presiden juga kami bahwa jalankan ini dengan sangat hati-hati, ya, dengan tetap mengacu kepada business practice karena kita benar-benar mau mengambil standar yang tinggi, standar internasional dalam kita menjalankan dan antara ini ke depannya. Dan oke, ntar saya jawab dulu nih, belum selesai. Ya tadi saya sudah sampaikan CEO-nya Pak Doni Oskaria, CEO-nya yang bertanggung jawab pada investasi adalah Pak Pandu, ini sesuai dengan bidang masing-masing dan saya adalah grup CEO-nya ya. Kemudian perannya dengan BUMN kita sebetulnya sangat erat dalam hal ini karena memang 99% kepemilikan ada di Danantara, tapi 1% kepemilikan saham seri A atau saham merah putih itu ada di Kementerian BUMN. Jadi tentunya kita akan selalu merencanakan ini bersama-sama dan baik itu dalam rencana jangka pendek, menengah atau panjang, sehingga peran kami bersama-sama BUMN untuk memastikan supaya perjalanan dari Danantara yang baru kita mulai ini akan menjadi lebih baik dan lebih meningkat karena kan Kementerian BUMN selama ini yang memang menghandle BUMN, jadi mereka pasti sudah mengetahui lebih banyak mengenai BUMN. Jadi kita akan berkolaborasi bersama, terutama dalam hal peningkatan optimalisasi dari BUMN itu sendiri. Kenapa? Oh, ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Ini paling banyak diawasi, ya, karena nanti semua terlibat, ya, baik dari karena ini kita adalah lapor langsung ke Bapak Presiden, itu sudah ada yang tidak ada yang paling lebih tinggi lagi, pelaporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya. Gitu. Untuk kita baik itu diawasi, dicek secara reguler, kemudian juga dan tentunya kita di saat bersamaan juga pesan Bapak Presiden bahwa kita ini selalu harus tidak terbuka dan kita sih terbuka gitu ya karena ya kembali lagi saya bilang kepada sahabat-sahabat saya di sini ini adalah tanggung jawab yang besar dan insya Allah kalau kita jalankan ini secara baik ya dan juga dengan perencanaan yang matang dan juga tanpa ada benturan kepentingan,
insya Allah ini bisa berjalan. Pak, strategi awalnya Pak terkait dengan kita waktu itu Pak Prabowo mengatakan bahwa dari modal awal itu 20 miliar dolar ini pertumbuhan sampai 950 miliar Pak. Itu strategi tertentu seperti apa Pak dari Ya, mungkin perlu saya luruskan ya, ini dari total aset dari BUMN yang masuk ke dalam Danantara ini total asetnya adalah 900 miliar dolar. Ya, itu dan memang tadi disampaikan 20 miliar dolar itu adalah untuk melakukan investasi yang nanti akan dikelola bersama-sama melalui Pak Pandu untuk proyek-proyek yang nanti terutama dalam bidang hilirisasi, renewable energy baru terbarukan, bidang pangan, kemudian bidang energi, dan bidang-bidang lain yang tentunya mempunyai dampak ke depannya yang sangat baik, yang sangat panjang, karena kita bilang kita invest dengan Danantara ya we are invest in the future juga. Jadi itu pegangan kita. Jadi 900 miliar dolar itu adalah aset yang kita combine aset dari semua BUMN yang ada di Indonesia. Ya, kita terbuka kok. Tadi kan sampaikan kita terbuka. Justru dengan adanya dana yang kita miliki, justru itu akan memberikan keyakinan dan juga kepastian untuk para investor juga masuk ke Indonesia. Karena kenapa? Kita tidak hanya meminta mereka untuk masuk ke Indonesia, tapi kita juga invest bareng dengan mereka. Jadi istilahnya we put skin of the game gitu. Jadi mereka akan memberikan kenyamanan buat mereka bahwa pemerintah Indonesia juga taruh duit juga kok gitu ya. Jadi kita saat terbuka, justru harapannya dengan ada Danantara ini ya investasi yang masuk juga makin meningkat sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita ke depannya. Kita open untuk bersama dengan mereka. Identitas tersendiri. Terima kasih. Ya, saya kan Menteri Investasi dan Hilirisasi, sedangkan bidang dari Danantara justru berada dalam sebagian besar dalam bidang investasi. Justru dia akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik ke depannya, karena dengan ini kita tidak hanya mengurus dari segi roadmap investasi, tidak hanya mengurus mengenai perizinan saja, tetapi kita bisa mengkombinasikan juga mengakselerasi dengan adanya dana yang ada di kami. Jadi itu adalah suatu kita bilang suatu terobosan yang baru, karena di banyak negara seperti di UAE juga Menteri Investasinya itu juga kepala dari sovereign wealth fund-nya. Tidak masalah, kita berjalan beriringan.